A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Ustaz Abu Somad, ada 3 jenis salam. 1, salam yang mesti harus dijawab. Seperti salamnya tadi, itu wajib dijawab. Salam yang kedua, salam yang tak perlu dijawab. Kapan itu? Ketika sedang sholat, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang di sampingnya tidak perlu menjawab. Kalau dijawab nanti sholatnya batal. Atau lagi sedang sholat tiba-tiba Assalamualaikum, Waalaikumsalam, batal sholatnya. Dan salam yang ketiga, salam yang tidak perlu ada jawaban. Apa itu? Ketika kita pergi ke jalan muka, masuk sebelah kanan, nanti di sana Assalamualaikum ya ahlan diyar, atau ya ahlal kubur. Kira-kira Bapak butuh jawaban tidak? Betul, tiba-tiba Waalaikumsalam. Ini tidak butuh jawaban. Tapi kalau langsung seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hukumnya wajib dijawab. Maka salah satu hak seorang muslim bagi muslim yang lainnya adalah menjawab salam. Ya Pak ya? Ini walaupun nanti ada datang ke rumah kita minta-minta, kalau dia salam, jawab dulu salamnya. Jangan langsung minta maaf. Ya? Kan banyak tuh. Assalamualaikum Pak, maaf. Belum lagi dijawab salamnya sudah minta maaf. Apa salahnya kalau dijawab dulu salamnya Waalaikumsalam. Setelah itu baru minta maaf kalau memang tidak ada yang mau diberikan. Tapi dalam surah Ad-Duha disebutkan di sana, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun bagi peminta-minta, janganlah engkau memutuskan harapannya. Tapi bukan peminta-minta yang itu memang pekerjaan di setiap hari. Tiap hari dia aja kita lihat. Bukan itu. Kalau itu bisa jadi kita menjadikan orang tidak semangat. Sebab apa sebab Rasulullah? Mana qasamalu min 'abdin min shadaqatin. Tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba yang disedekahkan. 1. 2. Ma fataha 'abdun baba mas'alah fatahallahu alaihi baba fakri. Tidaklah seseorang membuka dirinya untuk menjadi peminta-minta kecuali Allah akan bukakan baginya pintu kefakiran. Berarti kalau kefakiran itu masih di atas kemiskinan, ya, masih di atas kemiskinan. Fakir itu masih di atas miskin. Kalau miskin masih punya usaha, masih punya penghasilan, tapi tidak mencukupi. Sementara fakir tidak punya penghasilan, maka orang yang peminta-minta kata Rasul, maka sesungguhnya dia menjadikan dirinya sebagai orang yang fakir. Maka kalau ada orang yang suka meminta-minta, biasanya hidupnya semakin hari pasti semakin susah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim
Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada maghrib ini kita semuanya bisa bersama-sama hadir dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni salat maghrib secara berjamaah, sebagai bukti bahwa kita ini adalah hamba yang bersyukur. Di mana disebutkan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang amat banyak. Fasalli li rabbika, maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Maka salat adalah sebagai bukti bahwa kita ini mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Khairullah, bahwa pada malam hari ini kita menyambut, sebenarnya sudah lewat, tapi masih bulan Muharram ya, masih awal-awal bulan Muharram, kita menyambut datangnya bulan Muharram. Bapak Ibu rahimakumullah, dulu di zaman Rasulullah sampai di zaman Umar bin Khattab, umat Islam ini belum ada penanggalan. Tapi yang belum ada itu bukan tanggalnya, yang belum ada itu tahunnya. Sebab dalam surah At-Taubah ayat 36 sudah Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya hitungan bulan itu di sisi Allah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dzalika dinul qayyim, inilah agama yang, demikianlah agama yang lurus, ad-dinul qayyim. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, sebetulnya sudah diatur waktu itu ada 12 bulan. Nah, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 bulan itu, minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan haram. Apa itu? Kata Rasulullah, 3 bulan itu mutawaliyatun, berturut-turut. Sementara satu baina Jumada, terpisah, yaitu setelah bulan Jumada. Apa yang berturut-turut itu? Pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, dan juga bulan Muharram. Inilah bulan haram. Satu lagi di mana? Bulan Rajab. Jadi bulan haram itu ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, dan yang terakhir bulan Rajab. Nah, ketika di zaman Umar bin Khattab, waktu itu belum ada
penanggalan dalam Islam, sehingga ketika datang surat dari berbagai negara, termasuk dari Romawi, dari Persia, datang surat. Ketika membalas surat itu bingung, surat mana yang lebih dulu? Masalahnya nggak ada tahunnya, Pak. Bingung kan? Kalau nggak ada tahunnya, ini suratnya kapan ini? Meskipun ada tanggalnya, nggak ada tahunnya, bingung juga. Nah, akhirnya diusulkanlah oleh Abu Mansur, seorang gubernur. Beliau mengusulkan agar dibuatlah kalender dalam Islam, dalam pemerintahan Umar bin Khattab pada saat itu, sehingga dimusyawarahkan oleh para sahabat. Akhirnya diputuskan bahwa penanggalan dalam Islam itu dimulai dari bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Karena pada bulan Muharram itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat berhijrah ke Madinah. Dan ketika Rasulullah di Madinah lah dimulainya perjuangan untuk menegakkan Islam. Di sanalah baru Islam itu mulai kokoh dan kuat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sampai saat ini kita peringatilah 1 Muharram itu sebagai tahun baru Islam yang sekarang sudah 1444 tahun yang lalu. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi, untuk apa kita memperingati bulan Muharram ini? Sebab Bapak Ibu rahimakumullah, dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri melihat apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini menyampaikan kepada kita supaya setiap diri kita ini hendaklah mengevaluasi, hendaklah introspeksi diri kita. Sudahkah kita bersiap-siap mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi sebuah masa di mana pada saat itu yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak berguna lagi pangkat, harta dan jabatan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali jiwa yang tenang membawa keimanan dan keislaman. Jadi ayat ini Bapak menyampaikan kepada kita agar berpikirlah sejenak, kira-kira apa yang sudah kita persiapkan. Kemarin 1443, sekarang sudah 1444. Coba kita renungi sejenak. Kira-kira selama setahun ini amalan apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah? Amalan apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari akhir nantinya? Maka hadirin jamaah rahimakumullah, sesungguhnya bulan Muharram ini bulan renungan buat kita semua. Bulan renungan, apa yang sudah kita persiapkan. Kalau belum siap, maka saat inilah kita siapkan diri kita.
Tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan ke dunia ini. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 dijelaskan bahwa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali mereka itu harus beribadah kepada aku, kata Allah. Dan di sini tidak disebutkan ibadahnya mesti harus sholat saja, baca Quran saja, puasa saja, tidak. Tapi seluruh aktivitasnya itu harus bernilai ibadah. Gimana? Kira-kira aktivitas kita sudah bernilai ibadah belum? Lalu bagaimana caranya supaya aktivitas kita itu bernilai ibadah? Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu ada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 5, apa bunyinya? Ayat 5. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab wa illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Terus Wa ma umiru itu dia. Wa ma umiru, tidaklah kami memerintahkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kami memerintahkan kamu untuk beribadah, termasuk sholat, termasuk baca Quran, puasa, memasak di dapur, berpakaian, menyapu, membersihkan rumah, mencari nafkah, semuanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kecuali harus kamu kerjakan dengan ikhlas dan dalam agama yang lurus, sesuai dengan tuntunan agama. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan kita ini sudah sering kita sampaikan, tidak ada satupun yang tidak bernilai ibadah. Ya Pak ya, kita berjalan, ibadah, ibadah. Kita niatkan ikhlas karena Allah. Pasti kalau ada orang yang berjalan niatnya ikhlas karena Allah, dipastikan tujuannya itu pasti bukan maksiat. Betul Pak? Ada orang yang ikhlas berjalan untuk mencuri, ada nggak Pak? Dia mau pergi maling, sengaja aku maling karena Allah. Ada? Ada nggak? Pasti nggak ada. Pasti nggak ada Bu. Nggak ada ya. Sengaja aku marah-marah karena Allah. Ada? Nggak ada. Sengaja aku menggibah karena Allah. Ada? Nggak ada. Jadi kalau orang itu sudah dalam pikirannya, dalam dirinya mukhlishina, ikhlas, apa yang dia sebutkan, apa yang dia ucapkan itu ikhlas karena Allah, apa yang dia katakan ikhlas karena Allah, berarti sesungguhnya dia pasti berada dalam dinul qayyimah. Pasti dia berada pada ajaran agama yang lurus. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pernah Rasulullah bercerita, ada seorang yang mati syahid. Ketika ditanya apakah dia sudah menikmati apa yang Allah berikan kepada dirinya, lalu dia jawab, iya ya Allah, Engkau sudah penuhi apa yang aku inginkan. Terus apa balasanmu terhadap nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata Allah, aku sudah berjuang di jalan Allah
dan aku pun mati syahid. Dan apa katanya? Dan aku sudah berjuang, berperang, sehingga mati syahid. Inilah yang kukorbankan untukmu ya Allah. Apa kata Allah dalam hadis itu? Engkau dusta, engkau berbohong, engkau itu berperang bukan karena Allah, tapi engkau ikut berperang. Engkau ikut berperang itu supaya disebutkan sebagai seorang pahlawan. Dan itu sudah engkau dapatkan. Engkau sudah diingat orang di dunia, engkau sebagai pahlawan. Karena niatmu ketika engkau angkat pedang, itu niatmu engkau ingin menjadi pahlawan, bukan ingin ikhlas untuk menolong agama Allah. Hanya gara-gara salah niat. Lalu ada lagi seseorang yang berilmu. Lalu Allah tanya, bagaimana nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah. Apa kata dia? Ya Allah, aku sudah pergunakan semuanya di jalanmu. Aku sudah mengajarkan ilmu ini kepada orang-orang. Dan sudah banyak orang yang pandai dengan ilmu yang aku sampaikan. Dan dia katakan bahwa itu dia kerjakan karena Allah. Tapi apa kata Allah dalam hadis itu? Engkau dusta. Engkau itu mempelajari ilmu lalu mengajarkannya bukan ikhlas karena Allah, tapi engkau mempelajari ilmu itu dan mengajarkannya hanya karena ingin engkau disebut sebagai ustaz, engkau disebut sebagai ulama, engkau disebut sebagai hafiz Quran, engkau disebut sebagai qori. Hati-hati kita. Hafiz Quran pun kita hafiz Quran. Kalau kita salah niat tadi itu, apakah Rasulullah sampaikan? Hati-hati. Habis Quran pun kita, kalau niatnya hanya ingin dikenal sebagai penghafal Quran, wah itu ustaz tuh hebat itu, penghafal Quran. Kalau bisa besok anakku seperti ustaz itulah, hafal Quran. Ternyata ustaznya di hatinya yang awalnya dia ikhlas, akhirnya muncul niatnya jadi habis Quran itu supaya terkenal bahwa dia itu seorang hafid. Sehingga ketika di mana-mana ingin tampil menjadi imam gitu ya. Kalau jadi makmum tidak mau, harus imam terus supaya orang tahu dia itu habis Quran. Ketika dia jadi imam langsung rakaat pertama surah Yasin sampai tuntas. Sudah pegal-pegal kaki jamaah, asih lanjut dia tidak peduli. Rakaat kedua langsung surah Ar-Rahman. Ternyata tujuannya apa? Supaya orang yang di belakangnya memuji, wah ternyata imam kita ini hebat ya. Rakaat pertama surah Yasin. Hafal Ustaz itu surah Yasin, luar biasa. Suaranya bagus lagi. Kalau dia imam tuh memang tak terasa sholat tuh. Kedengarlah sama orangnya. Akhirnya muncullah di hatinya ria. Akhirnya di hatinya apa? Baca Quran itu bukan karena Allah, tapi ingin dikenal sebagai seorang yang hafiz Quran. Datang pula seorang yang kaya raya. Allah tanya kepadanya, bagaimana dengan harta yang aku berikan kepadamu? Ya Allah, aku sudah berinfak ya Allah, sudah aku tunaikan semuanya ya Allah, hartaku ini sudah aku serah, sudah aku infakkan. Apa kata Allah? Engkau dusta. Engkau itu berinfak itu bukan karena Allah,
tapi supaya disebut sebagai orang yang dermawan. Makanya kalau 10.000 hamba Allah, 5.000 hamba Allah, 500.000 sansana awak dari kuah sansana awak dari kuah menyumbang 500.000. Tulis sansana awak Pak Haji Sianu inyo lalah mau merantau, inyo pulang entah orang sukses, inyo menyumbang 5 juta. Tulis Haji Sianu. Maka apa kata Allah? Engkau akan dapatkan gelar engkau sebagai orang yang dermawan. Wow, Pak Haji itu dermawan itu. Tuh, Masjid Darul Muttaqin itu kalau bukan karena Pak Haji itu nggak selesai. Muncullah di hatinya. Muncul di hatinya tidak ikhlas lagi, tapi ingin dipuji. Lalu apa kata Allah? Akhirnya yang 3 golongan tadi itu, pertama tadi, siapa yang pertama tadi? Saya lupa. Siapa yang pertama tadi? Iya, orang yang apa? Mati syahid. Yang kedua tadi orang yang berilmu, ulama. Yang ketiga orang dermawan. Apa kata Allah dalam hadis itu? Diceritakan oleh Rasulullah, ya malaikat, campakkan orang-orang ini ke neraka. Dicampakkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena niatnya tidak dia perbaiki. Niatnya itu bukan karena Allah, tapi karena dunia. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, di awal bulan Muharram ini, inilah salah satu yang perlu kita perbaiki. Perbaiki niat kita dalam beramal, apapun amalnya. Amal yang sedikit, meskipun dia sedikit, tapi niatnya ikhlas karena Allah, itu ganjarannya luar biasa. Dibandingkan dengan amal yang besar, tapi bukan karena Allah, itu tidak apa-apanya. Tapi kalau amal yang besar, ikhlas karena Allah, itu lebih luar biasa lagi. Coba ya. Jadi di bulan Muharram ini coba kita mulai. Segala aktivitas itu niatkan karena Allah. Ya Pak ya. Kita pergi bekerja pagi-pagi, niatkan, ya Allah, aku ingin mencari rezeki, ya Allah, ingin menghidupi keluargaku, ya Allah, mudahkan, ya Allah, jadikan ini sebagai amal ibadah, ya Allah. Berangkat bekerja. Jadi tidak ada keterpaksaan, ikhlas karena Allah. Karena sedekah yang paling baik itu adalah sedekah untuk keluarga kita. Ya. Ini kadang-kadang ada juga sama bini sang pilih kaya, sama kawan berhambur-hamburan, poya-poya, minta makan sini, minta di kafe ini, wah ayo. Giliran bini minta belanja, perhitungan pilihnya minta ampun. Padahal sedekah yang paling baik itu untuk siapa? Untuk keluarga kita. Untuk keluarga kita, Pak. Terutama orang tua, anak, istri. Itu sedekah yang paling baik. Sedekah yang paling luar biasa itu sedekah untuk keluarga kita. Jadi memberi nafkah itu sedekah yang paling luar biasa, Pak. Kalah dengan yang lain-lainnya, ya. Maka niatkan semua itu ikhlas karena Allah. Ibu-ibu masak di dapur, niatkan ikhlas karena Allah. Jangan menggerutu. Ya Bu, ya, jangan menggerutu, ikhlas. Itu akan menjadi pahala. Cuci kain, ikhlas karena Allah. Sebab walaupun tidak ikhlas, kain itu tetap akan dicuci. Iya kan? Tak akan mungkin orang lain cucikan, tetap akan dicuci juga. Maka perbaiki niat kita.
Sudah kita cuci, ikhlas karena Allah, dapat pahala. Jadi semua aktivitas kita apapun dia, kalau kita mulai dari niat yang benar, niat ikhlas karena Allah, maka semua itu akan bernilai ibadah. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, dalam segala aktivitas kita, ya, setelah kita perbaiki niat kita, ya, mari kita istiqomahkan diri kita. Ibadah yang baik itu, amalan yang baik itu, biarlah sedikit tapi istiqomah terus menerus, daripada banyak cuma sekali. Nih, kalau saya tanya Bapak Ibu nih, mana lebih kita pilih? Hari ini kita makan dengan porsi yang banyak. Ada ikan bakar, ada ayam bakar, ada rendang, ada cumi-cumi, apalagi? Ada asam padeh, bau, asam padeh tapa, asam padeh patin, lengkap. Ada semua hari ini Pak. Dah, lengkap semua. Mau apa? Ada di situ semua lengkap hari ini. Dah, kita makanlah sesanggup kita Pak. Paling-paling kita sanggup itu 2 piring udah hebat tuh. 2 piring itu udah hebat tuh. Kalau ada bisa 3 piring, itu udah luar biasa tuh. Di luar normal gitu kalau 3 piring. 2 piring itu udah hebat tuh Pak. Coba. Tiba-tiba besoknya ikan asin pun udah ada deh. Cabai pun udah habis. Pilih mana? Mana kita pilih? Berarti pasti kita pilih, biarlah hari ini ikan tongkol, besok ada ikan bakar, besoknya ikan patin, besoknya ada daging, besoknya ada udang. Itu kan jauh lebih nikmat kan? Biarlah sedikit-sedikit, satu jenis saja, tapi setiap hari ada. Itu jauh lebih nikmat Pak. Dibandingkan sekali ada, tapi cuma sekali itu saja. Sama dengan ibadah kita. Ibadah itu biarlah dia sedikit, tapi terus menerus. Itu lebih bagus dibandingkan banyak, tapi cuma sekali itu saja. Ya kan? Kita sampaikan kemana tuh? Ada yang baca Qur'annya di awal Ramadan saja, sakit semangatnya sampai 3 juz 1 hari, ya kan? Sakit semangatnya hari pertama 3 juz langsung. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, sampai selesai. Tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Langsung. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Terus sampai selesai dia baca, tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Terus sampai selesai 3 juz. Selesai dia baca 3 juz, dia pun mulai haus. Mau minum, puasa. Nggak minum, suara sudah habis. Akhirnya istirahatlah, baca Quran. Besoknya suara belum sembuh. Besoknya lagi sudah datang penyakit malas. Besoknya lagi lebih malas. Akhirnya 1 bulan Ramadan cuma baca Quran 3 juz hari pertama Ramadan. Coba. Kenapa? Amalnya itu langsung banyak tapi tidak terus menerus. Coba kalau seandainya 1 hari setengah juz,
besoknya setengah juz, 1 bulan 15 juz. Luar biasa. Kaum muslimin dan muslimat, di dalam dunia ini tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Semuanya untuk kita manusia ini, Bapak Ibu rahimahullah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini terkecuali sudah Allah jamin rizkinya. Yakinkan itu. Kalau kita sudah yakin itu, insya Allah kita akan selalu berada dalam koridor kebaikan-kebaikan. Tidak ada di dunia ini yang Allah ciptakan sia-sia. Dalam surah Al-Imran ayat 190, di mana Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar, kemudian pergantian antara malam dengan siang, la ayatin, adalah merupakan pertanda kebesaran Allah, li ulil albab, bagi orang-orang yang berfikir. Siapa yang berpikir itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyama, orang yang selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'uda, maupun dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, maupun ketika mereka sedang dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka pun berpikir, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzaban nar, dan hindarilah kami dari siksaan api neraka. Ayat ini Bapak Ibu rahimakumullah mengingatkan kembali kepada kita bahwa semua penciptaan langit bumi, siang malam, ini pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Kita kira-kira termasuk enggak Bapak Ibu orang yang berakal itu? Orang yang berakal itu selalu ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam segala kondisi dia selalu ingat kepada Allah. Berarti kalau ada orang yang tidak ingat kepada Allah, berarti dia itu bukan ulil albab, dia berarti sedang menjadi orang gilo. Makanya kalau ada di antara kita yang tidak mau ingat kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau ibadah, boleh. Kapan itu? Minta kepada Allah agar Allah cabut dari diri kita ulul albab, yaitu akal pikiran. Jadi kalau sudah orang gilo, tidak lagi sholat Pak ya. Kalau kita sudah Allah cabut akal pikiran ini, nah sudah boleh meninggalkan ibadah semuanya. Boleh tidak sholat, boleh tidak zakat, tidak berpakaian pun boleh.
Kenapa? Karena dia tidak lagi mendapatkan hukum syara. Kenapa? Karena dia sudah tidak lagi mukallaf. Dia tidak lagi mumayyiz, mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Maka yang boleh meninggalkan ibadah adalah orang yang kehilangan akalnya. Siapa itu? Yang dia tidak lagi ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Berarti orang yang berbuat maksiat sesungguhnya pada saat itu dia telah menjadi orang yang hilang akal. Terus kapan lagi? Coba berkumullah. Coba waktu subuh-subuh pegang ke kepala kita. Kalau sudah ada di sini muncul, boleh nggak sholat? Itu aja ya. Apa itu? Tanduk. Kalau udah ada sini tanduk Pak, boleh nggak sholat? Semua yang bertanduk-tanduk itu boleh nggak sholat? Ya, ada kambing. Yang kemarin kita sembelih apa tuh? Sapi, kerbau. Terus kalau nggak tanduk, coba pegang ke belakang kita. Kalau ada muncul, boleh nggak sholat? Jadi itu aja kuncinya. Itu aja kuncinya. Jadi kalau orang yang tidak mau sholat, berarti tidak mau ibadah, berarti sebenarnya dia sudah mencap dirinya bertanduk, berekor dan hilang akal. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sudah masuk waktu ya? Baik, demikianlah yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai kesimpulannya, marilah kita sama-sama awali tahun baru 1444 Hijriah ini dengan ibadah yang lebih baik. Mari kita jadikan setiap aktivitas kita, apapun itu, semuanya harus bernilai ibadah. Niatkan ikhlas karena Allah. Insya Allah semuanya akan bernilai ibadah. Demikian, mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.